Kembali bersama kami dengan juru bicara BPN Prabowo Sandi Andri Rosiade dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Bang Andre, KPU menanti sebenarnya ini berani tidak BPN adu data di KPU terkait dengan ada kecurangan, ada 54% yang kemudian disebutkan ini memenangkan Prabowo Sandi. Jadi gini Mbak Cindy, kami sudah menantang siap adu data. Pasti BPN akan siap adu data. Nanti tim saksi kami dan Direktorat Satgas yang maju ke KPU itu satu ya. Okay. Tapi juga yang perlu diketahui publik, kadang kita komplain, kita protes, hanya dibilang silahkan masukin daftar isi. Itu loh. Oke. Itu loh. Publik harus juga tahu. Kok komplain kita, protes kita bahkan kayak di Jawa Timur. Kita minta C7, nggak dikasih. Baik. Padahal hak kami loh. Itu di KPU ya. Tapi apakah nanti ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Saya belum sesuai tahu. dengan mekanisme dan teknisnya. Saya terus terang belum tahu apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Prabowo dan BPN Prabowo Sandi ya. Sempat dibicarakan bahwa ini tidak akan dibawa ke MK. Ya, Fadlizon yang ngomong itu. Bisa saja kita tidak bawa ke MK. Karena percuma. Caranya seperti apa kalau tidak dibawa ke MK? Kalau itu kita boikot saja sudah. Gitu loh. Anda yang memboikot hasil pilpresnya atau pileknya? Kan kita bicara soal kecurangan terstruktur, sistematik, nambah masif dan lagi yang nggak brutal dipercaya di pilpres. Pilpres. Dari lembaga Kalau survei, pileg memang ada KPU, kecurangan. Jadi gini Mas Toto. Bawaslu, MK. Jadi Mas Toto, kecurangan itu tetap ada di pileg. Tapi banyaknya kasuistik. Tidak seperti di pilpres yang diindikasikan patut diduga ada kekuatan negara yang Saya fokus terlebih dahulu. Iya, silakan Mas Toto. Silakan dulu. Pertama saran saya adalah fokus. Anda konversi itu pengen berbicara mengenai pemilu yang curang atau penghitungan yang bermasalah. Ini dua hal yang berbeda. Kalau Anda melihat yang diajukan BPN seperti apa? Awalnya ingin mengatakan expose data. Kami sangat menunggu secara ilmiah, secara akademis untuk saling membuka data. Termasuk kita kemudian bisa membuktikan apakah sihir sains yang dituduhkan kepada quick count selama ini salah atau tidak. Itu pertama. Tapi yang terjadi kemarin berbicara orasi politik, berbicara pada level lebih banyak mengenai kecurangan. Ketika ingin membahas mengenai penghitungan yang bermasalah pun situng yang dipermasalahkan. Perlu diketahui andai kata pun situng bisa dibuktikan bermasalah sebagai sebuah sistem, tetapi yang dinyatakan sah itu sebagai hasil pemilu adalah rekapitulasi berjenjang. Ini yang saya tidak mau mengerti ujungnya ini apa. Nah, contoh tadi ketika berbicara mengenai penghitungan. Kalau dikatakan, kita fokus deh, apakah misalnya Gerindra menolak hasil penghitungan suara dari rekap berjenjang. Saksinya sama loh, dari TPS, ada PPS, PPK, sampai provinsi, sampai nanti level nasional. Kenapa Bung Andre sudah menikmati kemenangan sebagai caleg Gerindra saya, makanya mengatakan di Twitter, harusnya orang seperti Fadlizon dan Andri Rosiade, pemegang suara tertinggi di dapil masing-masing, kalau mau konsisten menolak juga rekap terkait dengan hasilnya. Kenapa tidak ditolak juga? Karena prosesnya sama, saksinya juga sama. Kan saya sudah bilang dari awal Mas Toto, jangan menyamakan Pilpres dan Pileg. Pileg ini waktunya bersamaan, saksinya sama, tempatnya sama, kejadiannya sama. Boleh saya selesaikan. Jadi bicara soal kecurangan ini bukan kita menyederhanakan di TPS saja. Jadi ada proses sebelumnya. Bagaimana indikasi aparat ya bermain untuk mendukung petahana. Nah, itu sudah beda subjek yang saya bilang. Makanya saya fokusnya beda. Saya ini bahasa di MK, bukan lalu bahasa bagaimana penghitungan suara. Indikasi ya kepala daerah menekan kepala desa untuk mendukung petahana. Ini kita bicara masalah suara pilpres, suara pileg ya. Kenapa hanya pilpres saja yang dipermasalahkan? Bilang, kenapa Andri Rosiade dan Fadlizon menolak pilpres tapi menerima pileg. Menolak rekapitulasi. Saya ingin bicara rekapitulasi loh. Menolak kami rekapitulasi pileg Anda akui tidak? Kami menolak. Jadi gini Mas. Rekapitulasi pileg Anda akui tidak? Sebentar Mas Toto. Makanya saya bilang kecurangan itu jangan menyederhanakan. Ini bukan tentang kecurangan. Ya makanya sebelum kita saya bicara masuk rekap. Iya, saya akan jawab di situ. Jadi kecurangan itu jangan hanya bicara soal di TPS dan rekapitulasi, tapi kecurangan saya itu tidak bicara di dari awal. Makanya kami menolak sebentar. Nah, kenapa di pileg kami tidak menolak? Karena memang kecurangan itu TSMB itu terjadi di pilpres. DPT pileg dengan pilpres sama nggak? Sebentar. 17,5 juta DPT yang lalu yang kedua bermasalah itu juga terjadi di pileg. Yang kedua, kalau konsisten Anda harus tolak itu. Tapi faktanya juga Mas Toto, pemilih dan pilpres dan pileg itu berbeda jumlahnya gitu loh. Anda bisa lihat dong. Maksudnya DPT-nya atau bagaimana? Ya, karena banyak ini kita kan orang yang
suara sahnya hanya kan Ini nggak pilpres dan nyambung, pilek. kita lagi bicara Iya, DPT. itu. Coba dong. Kita bicara DPT itu berujung kepada pemilih suara yang sah. Berbeda. Mas Toto Ini nggak nggak lihat. boleh. Terminologinya Saya nggak menyesatkan. ngawur. Saya bicara fakta DPT angka sama, di lapangan. raw data Sebentar. sama, Ya, lalu partisipasi kedua, pemilih itu beda. Karena kecurangan. Jadi gini Kenapa Anda konsepnya. mempermasalahkan itu Bang Andre? Karena tadi disebutkan DPT bermasalah ini dari kalau awal, begini, padahal Pak DPT Sindi, sama. Pantas mereka tidak berani ke Ini. MK. Mohon maaf Enggak. ya. Anda Kalau sebentar. logika yang digunakan seperti Oke. ini, pantesan mereka sadar tidak berani ke Nah, MK. boleh saya Silakan, lihat. Bang Andre. Pertama, ya. Jangan menyederhanakan kecurangan itu hanya terbatas kita nyoblos sedang di TPS. bicara Sebentar. rekap, Anda bicara iya, kecurangan. Saya bicara yang lebih besar. Sabar Tapi gantian dong. fokus ke Ya, makanya saya rekap fokus juga dulu ya, masuk silakan. situ. Pertama, bedanya kenapa kita menolak Pilpres dan Pileg, bedanya ya. Kita menolak Pilpres, menerima Pileg untuk sementara ini karena memang faktanya kecurangan yang masif itu indikasi memakai kekuatan aparat, indikasi memakai Ini kekuatan terlalu melenceng negara. ke sana, Bang Ya, Andre. Itu Kita di masalah Pilpres, oke. bukan di Pileg. Jadi Ya. bedanya itu satu. Enggak, Saya bukan sedang nyambung. berbicara mengenai rekap. Ya, Iya. ini menyederhanakan. Jadi Mas Karena Toto tuh menyederhanakan. ada Baik, dua sebentar, Mas maaf. Toto ini menyederhanakan Pertanyaan saya kecurangan. Rekap gitu Anda loh. terima nggak? Rekap Oke. Pileg Anda terima nggak? Kedua, ya. Rekap sebentar. hasil Pileg Anda Rekap terima Pileg tidak? belum selesai, Mas Toto. Anda Oke, terima tapi nanti tidak? diterima Sampai jenjang oleh, Anda terima? Sampai Gerindra? di KPU provinsi kota kabupaten pihak saksi kami ada ikut mentandatangani. Oke. Yang kami komplain kami sampaikan ya. Kenapa kami mengikuti? Karena kami melihat kondisi real ya. Pileg itu tidak ada kasus yang begitu luar biasa TSMB ini. Kami merasakan berbeda perlakuannya dengan Pilpres. Oke. Makanya kami menerima rekapitulasi Baik. berjenjang itu dari kecamatan, kota, kabupaten, bahkan provinsi. Di provinsi saya Oke. pun saksi kami menandatangani. Baik, Bang Andre, tadi Karena Anda- beda loh, beda. Ini beda. Jadi jangan samakan ayam sama itik gitu loh. Anda tadi menyatakan Meskipun bahwa mirip itu. menolak hasil dari pemilu, hasil penghitungan pemilu. Ini sikap Gerindra saja atau diikuti oleh Jadi koalisi Adil Makmur semuanya? Yang ditolak itu, jadi gini, kita akan, jadi kalau dengar pidato Pak Prabowo, kami akan memboikot Ya. perhitungan suara yang curang di Pilpres. Tapi untuk sementara kami masih memberikan kesempatan KPU untuk berbenah. Jadi Oke. intinya hari ini pun saksi kami masih ada di Baik, rekapitulasi ini sikap nasional. Prabowo Ini Subianto dan menunjukkan- Gerindra atau diikuti juga oleh Ya, koalisi Pak Adil Prabowo Makmur? bicara sebagai calon presiden koalisi Pasti diikuti. Indonesia Adil Makmur. Bahkan Oke, Bang baik. Zulhas hari ini menyampaikan, tolong KPU berikan respon Oke. kepada pernyataan kami di Baik. Hotel Said kemarin. Terakhir untuk Mas Toto, silakan komentar terkait dengan tadi Pileg Pilpres yang diterima, yang dipermasalahkan adalah Pilpresnya, Pilegnya kemudian mungkin diterima karena tidak ada Kekuatan kecurangan negara yang itu masif. bermain, terindikasi bermain mendukung Cukup Bang Pak Andre. Jokowi, Saya beri bukan kesempatan dulu. partai-partai pendukung Pak Jokowi. Saya beri kesempatan gitu. Bang Andre kepada Mas Indikasi Toto. seperti itu. Oke. Ya kalau fokus saja saran saya kepada teman-teman BPN ya, subjeknya jangan berubah-ubah, jangan mau dibohongi oleh tim internal terkait dengan rekap yang kita lihat kejanggalannya sudah terlalu banyak. Yang ketiga, ya balik lagi, tempatkan sebagaimana mestinya. Anda ingin berbicara kecurangan, Anda silakan siapkan bahan-bahan dari sekarang di MK. Anda ingin berbicara mengenai menggugat rekap, bawa itu ke KPU. Data C1 yang Anda katakan itu sudah diverifikasi, bawa itu ke KPU. Sehingga kemudian tidak terlihat bahwa sedang ada upaya untuk mencari perhatian dan ujung-ujungnya Pak Prabowo akan ditinggalkan sendiri lagi. Seperti apa yang terjadi 2014. Oke. Orang-orang yang teriak-teriak pada akhirnya juga tidak bisa berbuat banyak di MK. Sangat mudah dipatahkan di MK. Pada akhirnya dalam tinta sejarah yang namanya kemudian menjadi tidak baik adalah Pak Prabowo sendiri. Yang diingat sujud syukur oleh hasil quick count yang bermasalah. Yang diingat menggunakan data yang bermasalah ketika melaporkan real count. Itu bukan BPN. Oke. Bukan Baik. Prof. Laude tetapi Pak Prabowo. Saya minta Pak Prabowo dan saran saya sangat berhati-hati. Dinamika ini masih terus berlanjut. Terima kasih Bang Andre Rosiade, terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.